jelasin soal corona ini sampai gimana sih Mbak Yu? Jadi saya tuh kalau bicara soal corona tuh saya jadi sedih karena apa? Semuanya kan masih serba abu-abu. Kalau ditanya kapan corona berakhir, ya masih abu-abu. Karena tahun ini pun corona masih berantakan. Dalam arti prosesnya itu masih panjang. Bukan berarti saya menakut-nakuti karena di bulan Mei, April, Juni ini lagi corona lagi benar-benar yang dahsyat dan hanya perlu keajaiban dari Tuhan. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk membolak-balikkan semua masalah ini. Cuman dari efek corona ini 2020 kita masih secara ekonomi, secara kesehatan hancur, berantakan semua. Dan saya kan bilang dari awal saya di wawancara dan adanya kasus corona ini, takut saya itu ada seperti penjarahan. Silakan lihat di media, di YouTube atau di mana saya bicara berapa bulan kemarin. Takutnya ada penjarahan, takutnya ada hal kriminalitas yang lebih tingkat tinggi di saat orang tidak bisa makan, di saat orang udah bingung mencari nafkah di mana caranya, sedangkan corona di mana-mana orang udah gelap mata. Takutnya penjara itu ada gitu loh, dan ini semakin kacau kehidupan kita semuanya. Takutnya juga bantuan tidak mencukupi semuanya, sedang kondisi serba yang tidak nyaman. Saya sendiri pun takut, saya bukan berarti nakut-nakutin atau bagaimana. Kita harus bersatu melawan semuanya, tapi kita juga harus bicara soal kenyataan, ketakutan, kegelisahan kita. Ibaratnya kondisi ini kan belum tahu semuanya sampai di kapan. Ada yang bertanya ke saya, Mbak Yu, paranormal kan bisa ngobatin? Tidak bisa. Saya tidak bisa ngobatin corona dalam hal ini. Saya bisa memberi support, saya hanya bisa memberi masukan terawangan saya, patuhi peran sebagai manusia, ikuti anjuran pemerintah, bagaimana untuk stay di rumah ataupun jangan kumpul-kumpul dulu, egonya ditekan untuk bisa memutus mata rantai dari virus corona itu. Cuman kan saya lihat juga masih di luar sana juga anak-anak udah masih pada ngumpul-ngumpul, seakan kumpul-kumpul lebih indah daripada virus corona yang di ujung tanduk mereka sendiri. Bayu, sepenerawan Bayu, semencekam dan sekelam apa sih dampak dari corona ini sendiri Bayu? Saya kan pernah nerawang di 2018 waktu saya bilang pageblok. Dan di 2019 pun saya ketemu kertasnya tuh. Satu di terawangan saya kan kurang 3, terakhir kan 17. 18, 19, 20, angka 20 saya masih ada kertas yang tak lihatin nanti. Itu terawangan soal pageblok loh. Cuma karena saya belum sempat bicara karena acara udah mulai udah dikasih kode untuk mulai acara ulang tahun bumi saya waktu itu. Dan yang 3 itu saya bilang nanti akan saya sebutkan seminggu atau berapa waktu setelah ataupun sebelum ada permasalahan, nanti akan saya ceritakan ataupun nanti saya akan ngomong ke media walaupun ini perlu saya bicarakan. Enggak. Itu 3 itu belum saya sebutkan, tapi saya sempat nulis itu semuanya. Keadaan apa yang ke depan ini? Kita nggak usah mau ke depan dulu. Besok seminggu aja, 1 hari, 1 minggu. Kita kejadian semua seperti tidak tahu. Kita bertemu dengan orang yang sakit atau tidaknya, semua tidak tahu. Kita berkelahi dengan kuman atau bakteri atau virus yang bakteri corona ini atau covid corona ini, mau diajak gelut juga nggak kelihatan orangnya, nggak kelihatan bentuknya. Mau ibaratnya diajak ribut, ya mana nggak kelihatan. Tapi efeknya itu luar biasa dan itu kenyataan efeknya gitu loh. Jadi diperlukan ikhtiar, diperlukan menjaga diri, menjaga kebersihan kesehatan. Kita hanya bisa sebagai manusia hanya menjaga dan berdoa. Itu semua itu harus diunggulkan sekali, hanya berdoa. Bagaimana berusaha menjaganya dan doa dibesar-besarkan itu, doa yang dikencang-kencangkan, doa yang meminta kepada yang punya hidup ini untuk memohon keajaiban. Karena hidup mati manusia itu sangat tipis kan perbedaannya. Tapi dengan adanya virus corona ini semakin tipis. Satu hal yang perlu kita ingat, dengan ibadah insya Allah kita akan tenang, bisa melawan ketakutan kita dari yang apa yang saya lihat serba gelap, saya lihat serba yang redup dan kehidupan sangat susah. Saya sampai bilang sama saudara saya, cari singkong, cari ubi atau cari kentang, cari bahan baku untuk masak kayu. Di saat nanti tidak ada gas, tidak ada kompor listrik, pakai kayu. Seperti itukah ketakutan saya? Iya. Karena takutnya semua itu terjadi. Dan kalaupun doa saya semoga itu tidak terjadi. Kepengen besok pagi tidak ada corona dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Semoga keajaiban itu ada di besok pagi dan kita semua bisa menjalani kehidupan lagi. Nah, satu lagi,
pagebluk itu bisa dijelasin sendiri nggak Bu Bayu? Iya. Mungkin banyak yang belum tahu pagebluk Iya. itu apa sih? Pagebluk itu, jadi istilahnya waktu saya kecil saya pernah ngalamin namanya pagebluk. Cuman itu nggak seluas ini ya. Jadi waktu kecil ada suara makdung juga seperti itu. Itu apa, orang Jawa mungkin orang kampus bilang kayaknya pagebluk. Kita bintik-bintik semuanya, pada bintik-bintik kayak kena apa tuh, semuanya hampir semua kena bintik-bintik. Ada pakai daun, kalau saya dulu pakai itu pati diusap-usap ke, kalau zaman dulu bedak juga jarang ya, diusap-usap ke mukanya, terus pakai injet apa kapur sirih disaur di jidat sama telinga untuk tolak sawannya. Itu zaman saya kecil namanya pagebluk. Kok istilahnya sendiri namanya pagebluk itu bakteri atau virus atau kejadian apapun soal wabah penyakit yang terjadi pagi malamnya bisa meninggal ataupun sore paginya bisa meninggal dan meluas karena wabah penyakit tersebut. Dan pagebluk itu nggak bisa memilih, pagebluk itu bisa mengenai siapa saja yang terkena pagebluk itu. Dan itu kan istilah Jawa pagebluk itu. Dan memang ada tolak sawannya, tolak balaknya dari pagebluk itu. Tapi kan kita tidak bisa menanamkan tolak balak itu ke orang-orang yang tidak percaya dengan kejawen.